Pemirsa, tak hanya beras, jelang Ramadan harga telur, tepung terigu hingga minyak goreng dan gula pasir ikut naik. Berikut laporan Disti Arifa dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Pemirsa, sejumlah sembako mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, harga beras terus mengalami kenaikan sejak Desember akhir tahun 2023 lalu. Selain harga beras, sejumlah sembako juga mengalami kenaikan. Di antaranya adalah telur yang saat ini dibanderol hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian juga ada minyak goreng, yakni minyak curah, yang saat ini dibanderol hingga harga Rp18.000 per kilogramnya. Lalu gula pasir juga ikut mengalami kenaikan, yang mana saat ini dibanderol seharga Rp18.000 per kilogramnya. Pemicu dari telur sendiri naik karena banyak permintaan, harga pakannya pun tinggi. Karena mendekati bulan puasa juga ya, jadi berpengaruh pasti naik tinggi banget gitu. Adapun pemicu dari kenaikan harga sembako ini adalah selain mendekati momen bulan puasa ataupun bulan Ramadan, kelangkaan juga terjadi akibat penundaan panen oleh para petani, dan tentunya hal ini membuat berpengaruh pada omset para pedagang. Kemudian juga tadi disampaikan oleh para pedagang, mereka mengatasi penjualan dari kenaikan harga beras ini dengan cara mencampur beras medium lokal dengan impor, sehingga tentunya harga masih dapat terjangkau untuk dibeli oleh para pembeli. Dari Jakarta, Disti Arifa Laksana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Eskalator yang sempat mati tiba-tiba menyala membuat sejumlah penumpang stasiun Manggarai, Jakarta Selatan terjatuh. Insiden ini terjadi di peron 11 dan 12 arah Bogor di stasiun Manggarai. Puluhan penumpang transit yang akan berpindah nekat melewati dua eskalator mati. Namun tiba-tiba salah satunya kembali aktif, membuat puluhan penumpang di atas eskalator ini jatuh. Tidak ada korban dalam kejadian ini, petugas berhasil dengan sigap mengevakuasi penumpang yang jatuh. Pemirsa, marak dugaan kecurangan pemilu 2024 memunculkan wacana hak angket DPR. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengusulkan DPR gunakan hak angket untuk usut kecurangan Pilpres. Usulan ini juga didukung penuh oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta fraksi PDIP menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Anggota DPR fraksi PDIP yang juga wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adiana Pitupulu menyatakan selain PDIP, partai-partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya juga solid mengusung hak angket. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid, kan sudah ada pembicaraan kok. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Tak hanya dari paslon 03, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Partai Koalisi Perubahan juga mendukung hak angket mengusut kecurangan Pilpres 2024. PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Kami siap dengan data-datanya. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dijanjikan bisa gandakan uang dan suara pemilu, seorang caleg di Pekalongan, Jawa Tengah tertipu dukun palsu. Uang korban ratusan juta rupiah raib. Polisi menangkap Robiin alias Gus Ipin.
Pria yang mengaku bisa menggandakan uang dan menambah perolehan suara caleg ini ditangkap setelah dilaporkan oleh salah satu korbannya. Robiin ditangkap di tempat pelariannya di Tangerang, Banten bersama salah satu rekannya, Sukrisyanto. Penipuan yang dilakukan kedua pelaku berawal saat pelaku didatangi seorang caleg DPRD Pekalongan. Setelah korban menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah yang dijanjikan akan menjadi 3 miliar rupiah, korban dan pelaku kemudian melakukan ritual di rumah korban. Saat korban lengah, pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dan 1 sepeda motor milik korban. Merasa ditipu, korban melaporkan pelaku ke Polres Pekalongan. Gini, jadi korban ini meyakini bahwa pelaku ini bisa menggandakan uang dan bisa menambah perolehan suara pada saat kontestasi pemilu 2024. Korban ini caleg benar? Iya, caleg. Saat penangkapan, uang 300 juta rupiah yang dibawa kabur oleh pelaku hanya tersisa 23 juta. Sebagian dipakai pelaku untuk membeli mobil, sebidang tanah, dan untuk berfoya-foya. Kedua pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Sudiono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan duplik atau jawaban atas pemohon dari penyidik Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Aiman menghadirkan ahli hukum acara pidana dan ahli pers serta membawa alat bukti dokumen penting. Aiman mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan ponsel, akun media sosial, dan email miliknya oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penyitaan tersebut menyusul laporan atas pernyataan Aiman terkait dengan dugaan ketidaknetralan aparat pada pelaksanaan pemilu 2024. Banyak temuan dugaan kecurangan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut pembatalan hasil Pileg dan Pilpres. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Pertama, membatalkan hasil Pilpres dan Pileg demi tegaknya demokrasi. Kedua, mengganti seluruh komisioner KPU. Dan ketiga, mengulang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Tuntutan tersebut terkait banyaknya indikasi dugaan kecurangan dalam pemilu. Tapi ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.